Dan ini bukan promosi rokok, ini hanya sekedar berbagi pengalaman membuat perangkap untuk lalat buah, cara memancing lalat buah. Ya sobat, mungkin di antara sobat yang tukang chainsaw ataupun ya biasa chainsaw kayu di hutan, ya mungkin ada teman-teman juga yang suka berkebun ataupun bertani, menanam cabai misalnya ya. Salah satu penyakitnya adalah lalat buah ya. Nah, kali ini saya akan kasih tips trik agar memancing lalat buah tidak hinggap di cabai ya. Jadi selama ini kita ketahui bahwa lalat buah merupakan salah satu vektor juga ataupun penyebab dari luar selain virus ataupun bakteri yang bisa menyebabkan keriting ataupun cacar pada cabai. Nah, kali ini dan ini bukan promosi rokok, ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Cara mengusir ataupun membuat perangkap untuk lalat buah tanpa harus membeli fenol ataupun apa ya, ada bahan yang di toko itu untuk memancing lalat buah. Nah, dengan bahan ini pun sudah cukup untuk memancing lalat buah. Untuk membuktikannya, saya akan coba letakkan di salah satu tempat di area sekitar sini, dan nanti setelah itu kita lihat beberapa menit apakah lalat buah akan datang. Kita coba dulu ya, baru kita ambil kesimpulan. Nah, saya akan menaruhnya di sini ya. Kemudian akan saya biarkan beberapa menit dan saya buka, ataupun bisa dengan satu batang ini ya. Kemudian kita taruh, tinggalkan beberapa menit dan kita lihat apakah lalat buah berkumpul di sini. Nah, jika memang lalat buah bisa berkumpul, jadi tanpa membeli bahan yang lebih mahal seperti fenol, cukup menggunakan satu batang ini per botol, kalian bisa sudah membuat perangkap lalat buah menggunakan lem gajah di sekitaran kebun ataupun tanaman cabai kalian, dan bisa membantu eh, mengurangi populasi ataupun vektor dari lalat buah yang biasa menyuntik, yang juga sebagai salah satu penyebab cacar pada buah cabai ya. Jadi bukan hanya lalat buah, sebenarnya sih ada beberapa uh, faktor, bisa virus, bisa bakteri, jamur, ataupun juga lalat buah. Jadi lalat buah ketika menyuntikkan telurnya ke dalam buah cabai, itu kan secara langsung sudah membuat luka, jadi jamur mudah tumbuh di situ. Nah, kita coba taruh di sini dan akan saya buka satu lagi untuk membuktikan apakah tembakau ini mampu untuk menjadi bahan perangkap lalat buah. Kita biarkan beberapa menit. Kita pergi dulu ya, habis itu kita ambil kesimpulan. Sepertinya sudah ada lalat buah yang datang. Ada 2 ekor mendekat. Bisa di zoom nggak nih ya? Atau akan saya dekatkan lagi ya? Oke, kita sudah dekatkan dan akan saya tambahkan puntung lagi di sini. Mudah-mudahan kayunya tidak berpengaruh terhadap aroma rokok ya. Oke, lalat buahnya sudah ada mulai 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor mendekat ya sob. Oke, jadi sudah mulai terlihat lalat buahnya, dan di pengalaman sebelumnya itu sempat ketika saya menaruh rokok seperti ini ya sob, itu asli ya penuh dikerubungi oleh lalat buah. Jadi seluruh rokoknya itu, terutama bagian yang terbukanya itu lalat buah sangat banyak sekali gitu. Jadi dia senang datang mengisap-isap bagian rokok itu. Untuk rokok lain seperti rokok Surya yang pernah saya bawa ataupun Troy dan sebagainya itu tidak tertarik ya, tapi aroma ini disukai. Aroma rokok gudang garam ini disukai.
Oke, kita tinggal sambil kerja kayu dan lihat nanti setelah lebih lama ya. Sudah terlihat ya, terlihat jelas ada lalat buah yang mendekat. Sudah ada berapa, 5 ekor, dan semakin berdatangan. Kita dekatkan lagi ya sob. Sudah ada beberapa ya, tapi tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Sebelumnya saya tidak membuat video seperti ini, itu banyak. Mungkin di tempat itu memang koloninya banyak ya, tapi di sini tidak terlalu banyak. Tapi dengan cara ini sudah terlihat bahwa lalat buah sangat menyukai aroma dari tembakau ini ya. Jadi ini bisa dijadikan umpan. Oke. Wah, itu dia. Ya, lalat buahnya ngumpul walaupun tidak sebanyak yang sebelumnya ya. Lihat. Oke, ini kalau ditinggal lebih lama kemungkinan yang datang lebih banyak. Karena sekali lagi di pengalaman sebelumnya ya, itu ngerubung satu bungkus rokok dikelilingi semua rebutan hanya untuk mencari bagian tembakaunya ya. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan sob. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, buat sobat-sobat yang punya kebun cabai ataupun kebun buah-buahan, sayur-sayuran yang memang penyakitnya salah satu penyebab luar faktornya adalah lalat buah yang menyebabkan kebusukan pada buah akibat disuntik oleh lalat buah di mana dia bertelur di dalam buah baik cabai ataupun tomat dan lainnya ya. Oke, khususnya tanaman-tanaman pendek, tanaman jangka pendek, itu sobat bisa menggunakan cara ini. Nanti dipadukan di dalam botol ya. Jadi satu batang rokok ini ataupun setengahnya lah ya kurang lebih, ataupun bisa dihambur di dalam botol, kemudian di bagian atasnya ditaruh lidi dengan lem gajah ataupun lem apalah pokoknya ya. Nah, nanti dibuka sedikit botolnya, dilubangi, yang penting dia bisa masuk. Jadi ketika masuk dia lengket di antara lem itu ya. Pokoknya sobat nanti elaborasi, kolaborasi lah, ataupun improvisasi ya, sobat-sobat petani yang mau memanfaatkan cara ini. Dia asik sekali nih. Dia asik sekali ngisap tembakau di ujungnya sini ya. Wah, sampai ke dalam dia masuk. Oke, jadi seperti itu ya sobat. Nah, ada memang bahan khusus yang memang biasa digunakan juga, namanya fenol apalah begitu. Nah, itu memang khusus untuk lalat buah, tapi itu sekaligus juga meracuni ya. Nah, tapi kalau sobat mau tanpa racun, hanya dengan membuat lemnya, perangkap, bisa juga sobat membuat dengan yang berwarna kuning, bisa dipadukan dengan tembakau ini, ataupun dipadukan dengan fenol itu sendiri. Saya rasa mungkin lebih lebih mantap ya, seperti itu. Ini kan hanya penemuan tanpa disengaja sebenarnya. Dan di pengalaman sebelumnya, sekali lagi, saya nggak sengaja taruh di tunggul kayu begini, itu banyak sekali. Jadi pada saat saya mau ngambil rokok, saya kaget. Wah, ini lalat buah kok senang sekali dengan aroma ini ya, begitu. Nah, jadi seperti itu sobat-sobat petani yang juga walaupun seperti saya kan tukang sensor ya, tapi kadang-kadang juga nanam cabai, dan penyakitnya apalagi di musim hujan seperti sekarang. Nah, itu penyakitnya lalat buah. Selain juga jamur ataupun bakteri ataupun virus apalah yang penyebab cacar. Jadi sobat bisa padukan seperti ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian sob? Jadi ya boleh dicoba lah istilahnya dengan bahan seperti ini. Yang kalau di Papua ini harganya sekitar 19.000, kalau di daerah barat mungkin di Jawa mungkin ada di kisaran 15.000 ya, saya rasa murah lah. Dan ini 20 batang bisa dijadikan 20 botol jebakan. Ya, bisa dijadikan 20 botol jebakan untuk perangkap lalat buah. Nah, seperti itu ya. Dan buat kalian jangan lupa berikan komentar di bawah, karena channel Muting Satu ini sebenarnya bukan hanya apa ya, channel tentang hutan, mengolah kayu ataupun apa, tapi juga terkait perkebunan dan juga berburu, hunting, fishing ya, semua masuk di sini.
Jadi gabung jurus. Oke, jangan lupa komentar kalian ataupun saran, pertanyaan boleh layangkan lewat komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Muting 1.